Ayo senyum yang full guru, banggalah dengan profesimu, menuntun siswamu dengan selalu memberi ilmu. KHD menjadi dasar kita, kodrat zaman dan kodrat alamlah kuncinya. Budi pekerti dan akhlak mulia, siswa merdeka. Merdeka dalam selalu bercita, libatkan rasa karsa dan berkarya. Kearifan lokal sosial budaya negara Indonesia. Filosofi Ki Hajar Dewantara, Ingar Sosung Tulodo Matyo Mangun Karso. Tuturi Handayani terapkan, ukir budi pekerti. Ayo senyum yang full guru, banggalah dengan profesimu, menuntun siswamu dan selalu memberi ilmu. Ayo senyum yang full guru, sadarlah tugas muliamu, tanam budi pekerti, cetak peradaban presisi. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ayo senyum yang full guru, sadarlah tugas muliamu, tanam budi pekerti, cetak peradaban bergengsi. Ayo senyum yang full guru, banggalah dengan profesimu, menuntun siswamu dengan selalu memberi ilmu. Ayo senyum yang full guru, sadarlah tugas muliamu, tanam budi pekerti, cetak peradaban berprestasi. Tanam budi pekerti, cetak peradaban bergengsi. Assalamualaikum Bu Marni. Waalaikumsalam Bu Eka. Selamat pagi. Pagi. Ketemu dengan saya lagi ya, walaupun kita ini satu sekolah setiap hari bertemu, tapi kali ini bahan pembicaraan kita akan berbeda, nggak seperti biasanya ya Bu, yang ngobrol sana ngobrol sini. Oh iya Bu, saya kali ini bertugas akan melakukan supervisi di kelasnya Bu Marni. Nanti di supervisi kelas ini, supervisi akademik ini ada 3 tahap. Yang pertama
pertama nanti ada pra-observasi, kemudian ada observasi atau supervisi itu sendiri, dan pasca observasi. Nah, kali ini kita bertemu ya Bu di hari Sabtu ini ya. Tadi udah masuk kelas ya pagi ya? Udah, saya lihat tadi saya juga di kelas sebelahnya Bu Marni. Begini Bu Marni, jadi kali ini kita akan melakukan pra-supervisi atau pra-observasi. Jadi sebelum besok, kapan Bu rencananya mau melaksanakan pembelajaran? Hari Senin Hari Senin ya. Nah, sebelum nanti kita hari Senin mengadakan observasi di kelasnya Bu Mani, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati gitu ya. Sebelumnya Bu Mani udah pernah disupervisi atau belum? Belum pernah ya. Jadi ini baru pertama kali. Iya. Pasti kalau dengar supervisi itu udah dagdikduk ya Bu Kiranya ya. ada kemana-mana. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana supervisi yang ditugaskan kepada saya ya Bu. Bu Marni, untuk nanti di bahan pembelajaran hari Senin itu yang akan disampaikan materi tentang apa? Saya akan menyampaikan materi tentang makhluk hidup dan tak hidup. Makhluk hidup dan tak hidup. Jadi sudah siap dengan RTP-nya ya. Kemudian metode yang dipakai? Saya akan mencoba menggunakan metode diskusi. Metode diskusi ya. Kenapa diskusi Bu? Karena saya mau tahu gimana sih anak-anak itu, apakah mereka berani mengeluarkan pendapat, apakah mereka itu mau mendengarkan pendapat teman yang lain, seperti itu. Ya, luar biasa Bu. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Nah, saya juga ingin tahu nih Bu, di RPP-nya Bu Marni ini nanti ada proses pembelajarannya itu yang dilaksanakan seperti apa Bu? Ada pendahuluan di awal, saya akan melakukan persepsi, yaitu saya akan mengajak anak-anak untuk berdoa sebelum pelajaran dimulai, mengecek kehadiran mereka, terus menanyakan kabar mereka. Nah, setelah itu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Terus ada lagi Bu? Sebelum itu juga saya akan memberikan motivasi Bu, itu karena penting. Anak-anak kelas 2 itu biasanya untuk mengondisikan kelas biar mereka itu fokus kepada kita harus berikan motivasi seperti tepuk semangat atau nyanyi dulu seperti itu. Istilahnya tuh kayak ice breaking ya. Iya. Nah, terus kemudian nanti di kegiatan intinya Bu Marni? Nah, pada kegiatan inti saya akan menjelaskan sedikit materinya. Setelah itu saya akan mengajak anak-anak untuk diskusi Bu. Nah, setelah mereka berdiskusi, nah setiap kelompok itu maju mempresentasikan hasil diskusi mereka. Di kelas yang Bu Marni ada berapa siswa? Ada 29 siswa. Ada 29 siswa. Jadi nanti akan membagi kelompok menjadi berapa kelompok Bu? Rencananya? Kayaknya 5 ya. Baik, terima kasih Bu Marni untuk gambarannya nanti ketika proses pembelajaran di kelas ya. Sangat kita juga ingin tahu kan dari tujuan RPP kita itu dengan metode yang ingin dipakai adalah diskusi. Pasti ada hal yang ingin Ibu capai gitu dari proses pembelajaran itu. Nah, apa nih yang ingin didapatkan sama Bu Marni dengan metode ini nantinya? Saya harap dengan metode diskusi anak-anak itu jadi lebih aktif Bu, lebih berani berpendapat. Jadi kelas itu menjadi hidup gitu, tidak monoton gitu. Jadi biar mereka itu berani mengeluarkan pendapat mereka. Iya, betul sekali Bu Marni. Apalagi untuk kelas 2 kan bukan hal yang mudah gitu ya untuk mengajak mereka diskusi. Kemudian kira-kira ini Bu ya, ada nggak nanti kesulitan ketika menggunakan metode diskusi? Kalau saya lihat kayaknya itu kan karakter anak kan beda-beda ya Bu. Ada yang malu, ada yang takut, kendalanya kayaknya seperti itu Bu. Apalagi itu ada 29 ya, pasti akan sangat sulit untuk bisa memetakan mereka gitu. Terima kasih Bu Marnia untuk pra-observasi kita pada hari ini.
Kita ketemu lagi nanti hari Senin, Ya, masuk bersama-sama di kelasnya Bu Mani untuk melakukan observasi dan dilanjutkan pasca observasi. Mudah-mudahan bisa dipersiapkan dengan baik dan nanti juga anak-anak nyaman ketika proses pembelajaran itu. Untuk rencana nih, tadi sebenarnya saya sudah menangkap gimana yang ingin dicapai oleh Bu Mani ya, supaya anak itu bisa aktif itu. Kemudian yang kedua, bisa memetakan dari diskusi itu kan kita akan tahu ya, oh ini anak yang aktif, oh ini anak yang kurang aktif, ini anak yang pendiam gitu kan. Nah setelah nanti nih, kira-kira setelah selesai melaksanakan pembelajaran itu, ada nggak yang ke depan ingin direncanakan oleh Bu Mani? Setelah tahu nih bahwa metode diskusi yang saya pakai seperti ini, mungkin saya akan menambahkan satu metode lagi Bu. Mungkin bisa saya tambahkan dengan metode tanya jawab seperti itu. iya. Berarti itu satu rangkaian metode apa namanya, kalau diskusi kan mesti ada tanya jawab ya. Tapi untuk yang besok ini belum ada tanya jawab ya Bu ya. Mereka berdiskusi dulu, saya mau tahu siapa anak yang aktif, siapa anak yang nggak berani ngeluarin pendapat, sama temennya diem aja, monoton seperti itu. Iya, baik. Berarti kita sudah sepakat ya Bu bahwa kita akan melakukan observasi nanti hari Senin di jam pertama ya setelah upacara. Baik, terima kasih ya Bu Mani. Sampai ketemu nanti hari Senin. Iya. Tetap semangat, jangan takut untuk disupervisi. Terima kasih Bu Mani. Selamat bekerja kembali. Halo, selamat siang Bu Mani. Siang Bu Eka. Ketemu lagi ya dengan saya. Berarti ini pertemuan kita yang kedua. Kita kemarin hari Sabtu ketemu untuk membicarakan praobservasi sebelum kita melakukan supervisi di kelas. Seperti Bu Mani ketahui ya, saya bertugas untuk melakukan supervisi akademik di kelas. Jadi kemarin saya sudah melihat, bukan kemarin ya, tapi tadi ya, kita sudah di kelas bersama Bu Mani dan anak-anak kelas 2 melakukan supervisi observasi tentang pembelajaran Bu Mani. Kalau tadi Bu Mani kan menjelaskan tentang benda hidup dan benda mati ya. Itu dengan metode diskusi, tentu banyak hal yang sudah didapatkan. Nah, apa ini Bu yang sudah didapatkan tadi, kelebihan dan kekurangan itu ketika melakukan pembelajaran itu tadi di kelas, bagaimana? Dengan menggunakan metode diskusi, jadi itu anak-anak tuh lebih aktif berpendapat. Jadi kelas juga menurut saya dengan menggunakan metode diskusi, jadi anak-anak itu lebih aktif berpendapat, mampu menghargai pendapat temannya yang lain. Jadi suasana kelasnya itu terlihat hidup karena anak-anak memang aktif dalam berdiskusi, tanya jawab seperti itu Bu. Kemudian Bu Mani menemukan nggak kekurangan dari metode diskusi ini ya? Setahu kita kan tadi Bu Mani kan guru kelas 2, pasti ada hal lebih lah yang didapatkan yang menjadi kekurangan gitu dari metode itu, atau memang tidak ada gitu. Gimana Bu? Tadi ketika saya mengajar itu kendalanya anak-anak tuh masih banyak yang monoton Bu, masih ada yang malu-malu, mau ngeluarin pendapat takut salah, padahal suasana kelasnya anak-anak yang lain itu sudah aktif, tapi sebagian siswa ada yang masih malu-malu mengeluarkan pendapatnya. Pasti kan ada ya, kalau di kelas itu setiap kelas baik dari kelas yang kecil sampai yang besar itu pasti ada yang menonjol. Nah, kalau menurut Bu Mani, tadi kan kita sudah melakukan pembelajaran, sudah direfleksi, sudah dievaluasi dengan cara anak-anak mengerjakan beberapa soal. Kalau tadi kan di kelasnya Bu Mani ada 29 anak ya. Nah, itu kalau nilainya mereka dari segi penilaian pengetahuan ada berapa orang yang menonjol sesuai dengan KKM? Hampir
hampir 50% sudah memenuhi KKN. Nah, berarti sangat efektif ya untuk metode diskusi gitu. Nah, kalau Bu Marni analisis tadi ya, mungkin saya yakin Bu Marni juga akan melakukan analisis terhadap soal-soal yang diberikan ya, tapi secara kasat mata saja di kelas itu kalau tadi ada 50%, berarti ada 50% yang kurang tidak sesuai dengan KKM, yang belum mencapai KKM. Apa sih sebenarnya yang dilihat dari Bu Marni kendala mereka anak-anak kita itu apa dari metode ini? Mungkin kan kalau anak-anak kelas 2 itu biasanya dia itu lebih mengerti kalau kita menggunakan fasilitas sekolah, misalnya dengan alat peraga. Jadi proses pembelajaran itu jadi lebih nyata gitu, Bu, jadi lebih konkret. Mungkin di situ ya. Nah, kalau saya bicara skala nih dari proses pembelajaran Bu Marni ya, dari sesuai dengan RPP, dari awal kegiatan, kemudian kegiatan inti sampai akhir. Kalau skala 1 sampai 4, kira-kira pembelajaran yang disampaikan Bu Marni tadi di skala berapa, Bu? Kalau menurut saya di skala 3, Bu. Nah, kenapa itu, Bu? Karena dari 29 siswa masih setengahnya atau 50% anak-anak yang mampu memenuhi KKN tersebut, Bu. Baik. Terima kasih Bu Marni ya. Saya sudah mengikuti supervisinya dari kita pra kemarin. Terus tadi juga melihat antusiasme dari anak-anak itu sudah luar biasa. Mereka walaupun masih di kelas 2 tapi untuk kegiatan diskusi kelasnya sangat aktif gitu. Dan ini yang kita dapatkan dari proses supervisi ini. Nah, ada terakhir pertanyaan yang ini saya tanyakan gitu Bu ya. Apa nanti yang pengen Bu Marni kembangkan gitu dari metode diskusi tadi, atau ada metode lain yang ingin dikembangkan? Mungkin untuk selanjutnya saya akan tambahkan metode tanya jawab, Bu. Jadi biar anak-anak itu yang misalnya ada yang belum diketahui, apa yang mereka mau bertukar pikiran itu bisa Jelas dijawab, gitu ya. ya. Apa selama ini belum pernah dilaksanakan untuk metode tanya jawab ini? Sebenarnya sudah, tapi kurang maksimal. Karena anak-anak ya kelas 2 kan masih malu-malu, masih mau ngeluarin pendapat, mereka masih takut salah atau gimana. Jadi yang saya tangkap ini akan menjadi titik awal nanti Bu Marni supaya membiasakan anak-anak itu selain berdiskusi juga melakukan metode tanya jawab gitu ya. Wah, keren sekali nih Bu. Jarang sekali loh di sekolah dasar itu kita pakai metode ini ya. Dan nanti kita akan bertemu di supervisi selanjutnya. Dan untuk instrumen lembar pengembangan dari rencana tadi akan saya bawa dan akan menjadi bahan refleksi untuk pertemuan supervisi selanjutnya. Mudah-mudahan pertemuan kita beberapa hari bisa bermanfaat ya Bu Marni ya, dan tentunya untuk kemajuan dan perkembangan proses pembelajaran di kelas bersama kelas 2. Bu Marni jangan lupa, jadi di setiap apapun kegiatan yang disampaikan oleh anak, yang dijalankan oleh anak itu jangan lupa untuk memberikan apresiasi. Apresiasi itu tidak, kan kita tidak boleh memberikan reward berupa hadiah. Apresiasi kan bisa dengan pujian, dengan memberikan 2 tepukan atau 1 tepukan. Itu salah satu metode memberikan motivasi kepada anak juga. Terima kasih Bu Marni ya. Semoga berhasil di kelasnya, terus tetap semangat membersamai anak-anak di kelas. Sampai ketemu di tahun depan. Sampai jumpa Bu Marni. Selamat bertugas kembali.